Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Harapan, keyakinan kita bersama bahwa janji pemberian Tuhan itu akan terus menyertai dan memberkati pribadi lepas pribadi kita dan rumah tangga lepas rumah tangga kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang kita akan belajar bersama yaitu tips berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, supaya kita berhasil dan beruntung, maka di dalam Amsal Fatsal yang ketiga ayat 16 berkata, hidup bergantung buat Tuhan. Jadi supaya kita berhasil dan beruntung, maka Amsal 3 ayat 16 berkata tadi, hidup bergantung pada Tuhan. Saudara, ketika kita bicara tentang bergantung, artinya begini, kita tidak mengandalkan siapa-siapa lagi, hanya Tuhan saja kita bergantung, ya. Kenapa kita bergantung kepada Tuhan satu-satunya? Karena Tuhan yang menguasai alam semesta ini, karena Dia punya alam semesta ini, termasuk manusia yang ada di dalamnya, termasuk relasi apapun yang ada di dalamnya, semua ada di dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi dasar untuk kita bergantung hanya kepada Tuhan. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Dan semua perangkat-perangkat yang ada di dalam dunia ini, semua unsur-unsur yang ada dalam dunia ini, ada di dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita bergantung buat Tuhan, maka segala sesuatu yang kita perlukan itu dengan sendirinya akan menjadi bahagian saudara dan saya. Oleh sebab itu, Amsal 3 ayat 16 tadi katakan hidup bergantung pada Tuhan. Yang kedua, Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan, ya, adalah permulaan dan hikmat dan didikan, saudara. Permulaan, hikmat dan didikan, pengetahuan juga itu awalnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, dengan yang pertama kita bergantung buat Tuhan, yang kedua kita takut akan Tuhan karena di sana ada pengetahuan, ada hikmat dan didikan, saudara. Untuk mengetahui segala sesuatu, rumus-rumus apa saja, nasihat-nasihat apa saja yang membuat kita berhasil, yang membuat saudara dan saya berhasil, maka kita harus takut akan Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan ada pengetahuan, ada didikan, ada hikmat. Hikmat itu, saudara, sesuatu yang tidak mampu kita pikirkan, itu Tuhan beritahukan. Tuhan beritahukan kepada kita. Kalau pengetahuan kan kita belajar, kita mengetahui dengan segala sesuatu. Dan dalam keterbatasan kita, Tuhan juga memberitahukan kepada kita untuk mengetahui sesuatu. Tetapi kalau hikmat itu ketika ada istilah yang sering kita dengar, kita habis akal, jalan buntu, ya. Nah, di situ hikmat bekerja, dan hikmat itu dari Tuhan. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan, hikmat, dan didikan. Jadi Tuhan akan mendidik kita untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan. Yang ketiga, Yosua 1 ayat 8 dikatakan, renungkan firman Tuhan dan bertindak hati-hati, maka saudara dan saya akan berhasil dan beruntung. Orang berhasil belum tentu beruntung. Tapi kalau kita renungkan firman Tuhan, terus-menerus kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya, maka kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau 3 hal ini kita lakukan, maka saya yakin dan percaya ini merupakan rumusan, ini merupakan tips yang sangat penting untuk saudara dan saya menjadi orang-orang yang berhasil dalam dunia ini. Saudara-saudara yang perlu kita perhatikan, ya, setelah modal-modal rohani tadi kita punyai, yang pertama bergantung buat Tuhan, yang kedua takut akan Tuhan, yang ketiga renungkan firman Tuhan.
maka hal yang perlu kita perhatikan, ya, dalam hidup ini kita sudah dilengkapi dengan modal dari Tuhan. Modal yang pertama yaitu hikmat dan pengetahuan, ya. Hikmat dan pengetahuan dan didikan yang kita dapatkan dari Tuhan dan kita dapatkan juga dari dunia pendidikan, sehingga kita mempunyai skill dan intelektual yang mantap, yang mumpuni, yang memampukan kita untuk survive, bisa fight dalam menggumuli perjalanan hidup saudara dan saya. Itu modal yang pertama. Lalu modal yang kedua adalah punya modal uang, ya, punya modal uang. Ada juga yang punya modal barang, modal harta, aset yang lain, saudara. Jadi ada 3 modal yang menjadi dasar. Yang pertama punya skill intelektual yang mumpuni. Yang kedua kita punya modal barang. Dan yang ketiga modal uang, atau sebaliknya modal uang dan modal barang. Itu 3 hal yang perlu kita sadari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, berbicara tentang skill, ya, kalau kita berbicara tentang skill, maka kita harus perhatikan kepada guru siapa kita belajar, ya. Guru siapa kita belajar untuk mendapatkan kemampuan intelektual yang baik, yang mumpuni, yang cerdas, yang wise gitu, saudara. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, guru siapa kita belajar. Dan guru siapa dan guru jurusan apa, keahliannya apa. Itu yang perlu kita perhatikan. Guru siapa, karena berbicara dengan teknik mengajar, teknik mendidik itu merupakan hal yang sangat penting supaya subjek didiknya mampu menyerap dengan baik semua apa yang diajarkan itu. Makanya saya katakan tadi guru siapa. Yang kedua, guru jurusan apa, punya keahlian apa yang kita pelajari, yang kita ikuti untuk kita perdalam, kita dimampukan untuk mengerti metode apa yang kita akan dapatkan dari pendidikan itu sendiri. Lalu yang berikut, buku apa? Buku apa ini penting, saudara. Artinya di dalam buku itu kan ada banyak mata kuliah atau mata pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk kita belajar, kita menyelidiki, untuk kita mengerti apa yang terdapat di dalam buku itu. Jadi buku apa yang kita pelajari, ya, saudara. Sekarang ini kan ada media sosial, ya. Ada banyak hal yang disampaikan, disajikan di media sosial, ya, di internet ini kita bisa dapatkan informasi apa saja. Tapi memang ada informasi-informasi yang sudah teruji secara akademis, tapi ada juga informasi yang tidak teruji secara akademis. Nah, itu yang perlu kita dimampukan untuk memilah-milah, memilih-milih yang mana yang secara akademis bisa kita pelajari dan bisa menolong kita, membantu kita untuk mengerti lebih dalam apa yang kita pelajari untuk memampukan kemampuan intelektual kita dan skill kita. Nah, yang berikut yaitu praktek, saudara. Praktek itu merupakan hal yang penting. Setelah kita belajar, lalu kita praktek. Amsal 10 ayat 4 katakan, tangan yang rajin membuat kaya. Artinya, saudara punya ilmu banyak, ya. Saudara punya ilmu banyak, tingkat intelektual yang luar biasa, ya. Tapi kalau saudara tidak punya kemauan untuk mewujud nyatakan, mempraktekkan ilmu pengetahuan yang saudara punyai, intelektual saudara yang saudara punyai itu, dan kecerdasan saudara yang saudara punyai itu, kalau saudara tidak punya kemauan atau keinginan yang keras untuk mempraktekkan apa yang saudara punya dalam pikiran otak saudara itu, maka saudara, ya, ada istilah yang sering kita dengar, macan kertas gitu, ya. Hanya gagah dalam soal pendidikan saja. Artinya dalam pengertian kita hanya punya ijazah saja, tapi kita tidak mampu mewujud nyatakan kualitas
kualitas pendidikan yang kita dapatkan yang terbukti dalam ijazah yang kita punyai. Jadi kalau tidak ada kemauan yang keras untuk memulai mempraktekkan disiplin ilmu yang sudah kita pelajari dan kita tekuni bersama itu, maka kita tidak akan mampu melihat hasil yang maksimal. Nah, oleh sebab itu di dalam Amsal 10 ayat 4 katakan tadi, praktek ya, melakukan apa yang sudah kita pelajari dengan tangan yang rajin membuat kita berhasil. Kaya ini dalam pengertian bukan hanya diukur dengan sisi materi, kaya dalam segala sesuatu ya, dalam segala sesuatu kita punya kaya pengalaman, punya kaya pengetahuan, punya kaya banyak hal yang kita punyai. Nah, itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Lalu yang berikut di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, relasi. Dikatakan relasi kenapa? Karena bergaul buruk, maka kita mendapatkan hasil yang buruk. Tapi kalau kita bergaul baik, ya, itu akan mendatangkan hasil yang maksimal, yang baik buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, tingkat pergaulan saudara itu merupakan hal yang menentukan. Ya, tingkat pergaulan saudara mau bergaul dengan tingkat komunitas mana yang saudara akan pilih, dan orang-orang yang seperti apa yang saudara akan bergaul dengan mereka. Dan yang berikut yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian apa yang saudara bergaul dengan mereka. Jadi yang pertama, tingkat pergaulannya, jadi kelas bergaulnya itu. Yang kedua, keahlian apa yang saudara akan dapatkan dari orang yang saudara bergaul itu, saudara berteman itu, saudara mempunyai relasi itu, saudara. Itu merupakan hal-hal yang penting untuk saudara kerjakan, terapkan dalam kehidupan ini, supaya kita akan menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu semua kita punyai, ada hal yang saudara harus perhatikan, yaitu moral juang, kemauan yang keras untuk berjuang, ya, untuk melakukan itu dalam kehidupan hari lepas ke sehari, ya. Tidak boleh kalah sebelum berjuang, saudara, ya. Jangan saudara pesimis, nanti begini. Nah, belum berjuang sudah bicara pesimis, saudara, ya. Sudah nanti gagal dan segala macam. Saudara harus melakukan segala sesuatu dulu, baru saudara bisa melihat di mana yang kurang dan saudara mulai melengkapi kekurangan yang ada. Kalau saudara tidak pernah berjuang, tidak pernah praktek melakukan apa yang saudara lakukan, maka saudara sulit untuk menemukan di mana titik kekurangan dan kelemahan yang saudara punyai untuk diperbaiki, untuk dilengkapi, supaya saudara semakin hari semakin maksimal di dalam meraih semua janji dan impian saudara dalam hidup ini. Jadi moral juang itu merupakan hal yang penting. Lalu yang kedua, berani melangkah. Jangan saudara berpikir, risikonya nanti begini. Semua risiko apapun yang saudara dan saya kerjakan, pasti ada risikonya, saudara. Tinggal bagaimana kita meminimalisir semua risiko yang ada. Kita meminimalisir risiko yang ada sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Apa saja hidup ini risiko, saudara, penuh risiko. Apa saja yang saudara dan saya kerjakan pasti ada risikonya. Yang penting kita bijak di dalam meminimalisir risiko yang ada sehingga kita akan meraih hasil yang maksimal. Oleh sebab itu harus berani melangkah menghadapi risiko, ya. Yang berikut, kapan kita melangkah? Nah, kapan kita melangkah? Kita harus segera melangkah. Jangan menunggu, saudara. Amsal 19 ayat yang kedua dikatakan, ilmu ditambah rajin, ditambah hati-hati, maka merupakan hal yang paling menjadi penentuan dalam kehidupan kita. Jadi melangkah, punya ilmu, tambah lagi rajin, semangat, setia, hati-hati, maka dengan setia dan tekun, saudara akan meraih hasil yang maksimal. Lalu yang berikut yang saudara perhatikan, jangan berpuas diri. Kalau saudara sudah melangkah dengan
modal skill saudara, intelektual saudara, lalu saudara rajin, hati-hati, setia, dan tekun mengerjakan apa yang saudara usahakan, yang saudara kerjakan, saudara gumuli, maka saya jamin saudara akan meraih hasil yang maksimal. Dan yang berikut, setelah saudara berhasil, jangan berpuas diri. Ya sudah, saudara pikir sudah berhasil, ya sudah santai-santai saja. Tidak, saudara harus terus berjuang. Karena keberhasilan yang maksimal itu adalah kemampuan untuk mempertahankan kesuksesan itu. Jadi seorang yang dikatakan berhasil kalau setelah dia berhasil mencapai apa yang menjadi tujuannya, lalu dia mampu mempertahankan itu. Ya, mampu mempertahankan kesuksesan itu, keberhasilan itu. Itu baru dikatakan seorang yang berhasil. Kalau dia berhasil dan setelah itu dia turun lagi, itu dia tidak berhasil. Oleh sebab itu ketika dia berhasil, dia harus mampu untuk mempertahankan keberhasilan itu. Oleh sebab itu jangan berpuas diri. Orang-orang yang seperti ini dengan tidak berpuas diri, dia harus mempunyai inovasi baru. Inovasi baru ini untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang lain, untuk mengembangkan semua potensi yang saudara dan saya punya, baik skill, baik modal aset, baik modal money capital, modal uang, semua itu saudara kembangkan. Dengan inovasi baru ini saudara melebarkan sayap usaha dan pekerjaan saudara. Yang berikut yang saudara harus perhatikan setelah pengembangan itu berlangsung, saudara harus bisa mengontrol, membuat evaluasi untuk segala sesuatu yang telah saudara dan saya kerjakan. Maka dengan evaluasi itu kita bisa melihat di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita, mana-mana yang harus kita perbaiki supaya kita bisa lebih maksimal lagi mencapai target. Saudara, orang yang diberkati adalah orang yang bukan hanya menerima berkat itu sendiri, tapi orang yang diberkati adalah orang yang setelah menerima berkat dari Tuhan, menerima keberhasilan dari Tuhan, dia mampu menyalurkannya kepada orang lain. Dia mampu memberkati orang lain. Karena dia diberkati, dia harus menjadi saluran berkat juga buat orang lain. Itulah orang-orang yang berhasil. Jadi orang yang berhasil, dan setelah dia berhasil, dia juga bisa menghasilkan berkat-berkat itu buat orang lain. Sehingga orang lain juga bisa mendapat berkat dari keberadaannya dalam hidup ini. Saya percaya tips-tips berhasil di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini akan menjadi modal untuk kita semua menjalani perjalanan hidup ini supaya dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ingat firman Tuhan tadi sudah disampaikan, dan mari kita berdoa supaya kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu untuk mengingatkan kami supaya kami berhasil di dalam hidup ini. Yang pertama, kami harus hidup bergantung kepada Tuhan. Yang berikut, kami harus takut akan Tuhan karena di situ ada pengetahuan, hikmat, dan didikan. Yang berikut, kami harus renungkan firman Tuhan supaya kami bertindak hati-hati dan kami akan berhasil. Dan tidak hanya berhasil, tapi kami juga akan beruntung. Mari Bapa, ingatkan kami senantiasa, dan kami harus mempunyai pergaulan yang baik, mempunyai relasi yang baik. Kami juga harus mempunyai keinginan untuk melangkah supaya dalam hidup ini kami menjadi orang-orang berhasil. Bapa di sorga, berikan kami ketenangan, hikmat, pengetahuan, dan penguasaan diri, sehingga dengannya kami akan menjalani perjalanan hidup menjadi orang-orang yang berhasil dalam dunia ini. Berkati setiap pribadi, rumah tangga kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.
Sudah letak.